A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalan Nadim rahimahullah. Alhamdulillah tawi sekabe puji iku lillahi tetep kedue Allah ala dawami ing atase selawase, ing atase langgeng. Ing atase selawase tsumma sholatun nuli utawi salat rahmat ta'zimi Allah. Ma'asalami sertane keselamatan iku ala imamir rusuli tetep ing atase imame pira-pira utusan wal anbiya'i lan pira-pira nabi. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi wal abna'i lan tindak turune nabi. Tedak turune nabi. Tedak turune itu keturunan. Walal ulama rahimahumullah taala tustahabbu tustahabu den sunakan so'op al bida'atu ngawiti bilhamdi kelawan muji likulli musannifin kedue saben-saben wong kang ngarang wong kang nganggit ya. Wa mudarrisin guru wa khatibin wong kang khutbah, awas jangan salah. Wa khatibin, khatib itu wong kang ngelamar, khatib wong kang khutbah, khatib wong kang ngelamar. Wa mutazawijin wong kang nikahi, wong kang ya apa pengantin lah itu, wong kang nikah, wong kang kawin. Wa kanat tana'u apa tana'u ngalam ala Allah ta'ala iku kahadiyatil mustashfi, kaya hadiah wong kang jaluk tulung. Ini loh, kamu kalau minta mau pinjam duit ya atau cari utangan itu kan kursinya bagus ya, kayak gitu ngalam dulu. Atau cakep amat gelangna sampai iya berapa kilo eta cenah qabla mas'alatihi ing dalam sadurunge oleh jaluke mustasfi rojaan krono. Kemarin Haji Adam itu waktu jelas mau ditanya sama siapa namanya Dede ya, Dede, kita harus bisa menstatuskan, dalam fikih ya, harus bisa menstatuskan suatu tindakan. Kemudian juga harus bisa menstatus kahadiyatil mustasfi qabla masalah rojaan krono ngarep-ngarep ayan tafi'a ing yen ngalap manfaat opo hadal kitab kalau di sini saya hadal kitab ya, dari mana ngambilnya juga saya nggak tahu nih. Bidzalika kam kana hamdu fi qada'i hajati. Kalau saya sih bukan, kalau di sini hadal kitab ya. Kalau saya sih cenderungnya mustasfi gitu. Bidzalika kelan mukon hamdu. Nah, hamdu lagi kan. Hadiah kalau saya kan. Benar enggak? Fi qada'i hajatihi ing dalam nekani hajate mustasfi. Jadi ibaratnya hamdu itu seperti kita ngalem lah, seperti kita muji-muji terhadap orang yang mau kita mintai duitnya atau utangannya gitu. Kamu suka minjem sama teman nggak? Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Langsung marah-marah apa nggak? Gura lawan tadi bere gerak gitu tak? Ente kan? Enggak kan? Paling neng atau teh ayana lah gitu. Minimal kan gitu, atau ngalem-ngalem hula, mijitan hula, so gitu nya di kos-kosan ngekos ngontrak. Nah, nya kan mungkin mijitan hula naon gitu kan. Eta namanya hamd. Ibaratnya seperti itu, ya hadiah. Wa jumlatul hamdulillah utawi jumlah hamdulillah alhamdulillah. Ma budi al kalamu bilhamdulillah wassalawat bis salawat walhamdulillah bilhamdulillah wassalawat atau dibalik itu bilhamdulillah wassalawat fahuwa majdumun
fahuwa ajdamu mamhukul barokah. Makanya dianjurkan selain memang alhamdulillah dan bismillah, itu ada hadis lain itu ma budi al kalamu al kalamu bi ghairil hamdilillah au ma budi al kalamu, itu fahuwa ajdamu mamhukul barokah. At-tana'u 'ala Allah Ta'ala bil jamil al-ikhtiyari. Nah ini nih. Yang dibahas di kemarin itu. Wa jumlatul hamdulillah iku khabariyah lafdun ing dalem lafadhe insya'iyatun lan instur insya'iyah maknan ing dalem maknane. Makna utawi maknane jumlah iku at-tana'u ngalam 'ala Allah Ta'ala bil jamil kelawan sifat atau perkara kang edi kang indah, al-ikhtiyari kang bangsa ikhtiyari ala jihati ta'zim ing atase arae ngagungaken wa tabjil lan tegese ngagungaken. Jadi ini yang dibahas oleh Kiai Miftah kemarin itu. Coba kamu aja pahami sendiri. Ini alallahi ya. Alallahi itu kita memuji Allah. Bil jamil al-ikhtiyari, ini maksudnya dengan segala yang ada atau sifat yang ada pada dirinya. Tentu segala yang ada pada diri Allah atau Tuhan itu kan hal-hal atau perkara yang statusnya sempurna, super, ya kan? Nah, itu disebut dengan ikhtiyari. Lawannya ikhtiyari itu apa? Ittirori. Ya. Ittirori itu kalau dipaksakan artinya terpaksa. Bukan ya berdiri sendiri karena kan gitu. Ikhtiar itu enggak. Ikhtiar itu kalau boleh ini kan ya pencipta, ya pengatur, ya pokoknya subjek. Tapi ittiror itu di objek. Nah, Allah distatuskan ikhtiari pada sifat-sifatnya. Jangan salah paham. Yang dimaksud ikhtiari itu tadi. Adanya Allah bukan diadakan, karena memang ada sendiri. Ya statusnya memang seharusnya Tuhan itu ya ada. Ya maka disebut dengan wajibul wujud. Umpamanya bukan itu, nah, sebelum dia ada lagi yang ada. Itu jadi itu. Yang paling yang sebelum dia itu. Kemudian bukan itu lagi. Ya pokoknya yang sebelum itu. Nah, itu tidak akan terjadi. Tasalsul daur itu nggak akan terjadi. Pokoknya yang memiliki sifat super, yang paling pertama. Yang pertama itu tidak ada permulaan ya, tidak ada permulaan permulaannya gitu. Yang disebut ada itu disebut dengan wajibul wujud atau disebut ini di sini istilahnya ikhtiyari. Jadi al-ikhtiyari ini naat daripada al-jamil. Naat dari al-jamil. Iya, status atau sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan tentunya sifat itu harus super, harus jamil, harus kamil gitu. Tentunya harus itu. Ini kita jangan banyak-banyak lah, takutnya sampai intah saja ya. Qala al-Qurtubi ala qaulihi alaihi salatu wasalam alhamdulillahi. Alhamdulillah wis puji. Iku lillahi. Alhamdulillah itu alhamdulillah aja. Iku tamlau ngebaki apa alhamdulillah iku al-mizana ing timbangan. Alhamdulillah hamdu iku atanau alal mahmud ing atase zat kang den puji bima kelan barang lo kang tet kudu mahmud. Min sifatil kamali saking nyatane pira-pira sifat kesempurnaan. Paman mangka utawi sapane wong iku hamidan muji sepaman Allah taala mustahdiran hale wong kang amrih ngadiraken amrih nekaaken makna alhamdi imtala'a mangka ngebeki sapa Allah mizan ing timbangane man minal hasanati saking pira-pira kebagusan. Wal makna uta artina iku laukana salaman ana apa alhamdu iku ajsaman pira-pira jisim lamala ajsu mangka yek ngebeki apa alhamdu ing mizan. Ini ada hadis alhamdulillah tamlaul mizan. Jadi ceritanya gini. Juwairiyah. Siapa Juwairiyah? Salah satu istri Nabi. Jadi si Sayyidah Juwairiyah ini ya namanya istri Nabi itu ya luar biasa ya.
panutan ummahatul mukminin, ya pokoknya terbaik lah. Itu ya kan motivasi atau semangat mereka istri Nabi itu ya jadi istri Nabi itu memang insya Allah gitu, bukan waduh besok nanti dapat belanjaan berapa, maksudnya dikasih belanja berapa, enggak. Bahkan Siti Aisyah itu sering ditanya, sah ada apa, sah ada apa, ada makanan nggak, ada sah nggak ada ya Nabi, ya udah saya puasa. Enggak kemudian Nabi, aduh ini hari ini mau makan jengkol nih, sini duitnya. Kan nggak gitu ya, malah Nabi yang nanya, sah hari ini ada apa? Oh nggak ada Nabi, hari ini kita nggak punya apa-apa, ya udah saya puasa. Gitu. Ada ini sah ada apa sah hari ini? Oh ini Nabi ada jengkol namanya. Jangan jengkol aja. Ada apa gitu, ya udah saya makan. Nah satu saat saya cerita Siti Juwairiyah, Sayyidah Juwairiyah itu dari subuh, habis subuh kira-kira jam berapa, jam 5 ya, ada 4:30 kan, taruhlah jam 4:30 sampai kira-kira jam 8 eta turun, tidak turun dari tempat sholat. Nah maka ini saya ijazah ini, innal malaikata tusolli alal musolli madama fi musallahu madama fi musallahu alladhi shalla fihi malam yuhdith. Kemudian takul Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu. Jadi kamu andaikan nanti betah sok ngawirid lama tuh neng kalau habis sholat jarang. Nah sok ngawirid lama baiknya jangan batal agar supaya terus didoakan malaikat. Innal malaikata, sungguhnya malaikat itu tusolli alal musolli yang kepada orang sholat, alladzi sholla madama fi musallahu, selagi dia ada di sholat, di tempat sholatnya yang dia sholat di situ. Malam yuhdits, syaratnya malam yuhdits, selagi tidak batal, tidak hadas. Ngomongnya gini, Allahumma gfirlahu Allahumma hamduhu. Jadi kamu kalau lagi wiridan, punya amalan, atau kamu mutalaah, baiknya punya wudhu agar dibantu oleh sama malaikat, didoakan. Nah kalau yang ini tuh innal la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Jadi kamu harus tahu betul, kamu dalam belajar itu ada malaikat di situ yang membantu kamu ya. Karena memang diantaranya transfer ilmu itu oleh malaikat. Dengan malaikat melalui malaikat. Maka supaya kamu tetap ditemani malaikat itu kamu punya wudhu. Ya wudhu. Nah, Siti Juwairiyah itu dari subuh sampai kira-kira matahari terbit sekira setombak. Ya berarti sekitar sholat duha ya. Ya kira-kira jam 8 lah. Itu tidak turun-turun. Tidak turun-turun. Nabi heran. Nabi udah kemana-mana udah. Balik lagi, Juwairiyah masih di situ. Waduh, hebat bener kamu Dur. Wer, hebat bener kamu Wer, kira-kira gitu kan. Hebat gitu. Tapi masih hebatan saya katanya. Katakannya Nabi, kira-kira gitu. Maukah kamu saya ajari sesuatu yang ini bahkan bisa mengalahkan apa yang kamu lakukan dari tadi? Ini dalilnya diantaranya ini, alhamdulillahi tamlaul mizan. Nah maka ada, ini saya kasih ijazah nih, apalin dan ini amalin. Riwayatnya dari Juwairiyah ini. Jadi Juwairiyah itu ada 2 atau 3, tapi kalau di kitab lain ada 3. Malah saya gabungkan jadi 4. Nih wiridannya gini, ini juga dalil, bisa jadi dalil. Kamu kalau baca ini, luar biasa. Apa itu situ? Pokoknya tamlaul mizan. Kalau kamu timbanganmu, jadi gini, kita ngewirid itu juga bagus, tapi juga kamu bisa pakai wirid yang memang khas dari Nabi, dan itu bisa melipat gandakan segalanya gitu. Jadi cukup wiridannya kecil sedikit, waktunya pendek, tapi memenuhi semuanya. Nah ini wiridannya. Kamu baca subhanallah. Nah cuma ditambahin 4. Subhanallahi
mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Apa enggak? Subhanallahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Itu nanti video juga bisa dilihat. Ya bisa tulis kalau mau tulis. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Itu baca minimal 3 kali. Jadi subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Jadi sebenarnya memang hadisnya macam-macam ya. Kamu pahami betul subhanallah dan alhamdulillah itu semuanya ada di situ. Bahwa kita saking hebatnya Allah, kemudian kita sadari betul ketidakmampuan kita akhirnya mengucapkan subhanallah. Diri dan yang bisa kita ucapkan dan dipenuhi dengan ilmu betul, pemahaman betul. Kemudian kita bahwa ya Allah, segala apa yang pada diri kita itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Itu kita akhirnya sadari betul ini adalah nikmat yang luar biasa dan akhirnya kita syukur. Akhirnya kita keluar pikiran alhamdulillah. Nah, kita kalikan ini, nggak usah banyak-banyak, tetapi diilmui, dan ini juga ada dari dari riwayatnya Siti Juwairah itu. Nah, alhamdulillah juga sama kamu ini kan. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Nah, kemudian di riwayat lain yang saya sering baca di ini malam-malam itu bukan malam, pagi ya. Subuh itu la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Jadi 4 nih. Kemudian Allahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Ternyata di duha juga bacaannya, coba lihat nih. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Terus fakullu tasbihin shadaqatun, itu kan? Berarti tadi subhanallah mil al mizan kan? Wa kullu tahmidatin wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun, berarti alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Kemudian wa kullu takbiratin tahlilatin shadaqatun, berarti la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Kemudian wa kullu takbiratin shadaqatun. Kemudian yang kedua lagi amrun bil ma'ruf shadaqatun. Kemudian wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Wa yajzihi min dzalika kullihi raka'atan yarka'uhuma minad duha. Nah, itu makanya kamu bacalah. Kamu dengan wiridan ini, zikiran ini enggak usah banyak-banyak, tapi energinya luar biasa. Coba bayangkan, mil al mizan. Orang yang dipinginkan itu mil al mizan. Kan ada kalimatani habaibatani lir rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu subhanallah dan alhamdulillah itu. Nah, itu diantaranya. Kamu kalikan itu, kamu lipatkan dengan bacaan itu. Ini dari warid dari Nabi nih. Kalau saya di kitab lain itu bacanya itu subhanallah, Allah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Nah, alhamdulillah ini ditemukan dari sini. Dan dari hadis itu. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Kemudian kalau Gus Bahan subhanallah dan alhamdulillah, akhirnya saya baca 4-4-nya itu. Subhanallah mil al mizan mutal ilmi wa balagor ridho zinatal arsy. Kemudian alhamdulillah mil al mizan mutal ilmi wa balagor ridho zinatal arsy. La ilaha illallah mil al mizan mutal ilmi wa balagor ridho zinatal arsy. Kemudian Allahu akbar mil al mizan wa mutal ilmi wa balagor ridho zinatal arsy. Itu saya baca 3 kali. Kapan? Subuh dan habis maghrib. Karena memang yang riwayat itu subuh. Di Siti Juwairah itu subuh. Nah, kemudian saya tambahi malam agar semua waktu itu penuh dengan itu. Ya, coba bayangkan.
mil al mizan, weh, mil al mizan, penuh itu. Kalau dibayangkan di sini mizan itu kalau diwujudkan menjadi sebuah bentuk jisim, memenuhi itu. Alam semesta ini penuh sesak oleh subhanallah. Wa muntahal ilmi, ayo muntahal ilmi. Siapa yang ilmunya katok? Ayo, kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu Allah nggak bakalan bisa ketulis, ya kan? Nah, muji kita sebanyak itu. Subhanallah kita sebanyak itu. Jadi mil al mizan juga kita pengen mizan kita seberat itu. Itu nabi yang mengajarkan. Kemudian wa ma balagar ridho. Ayo, wa ma balagar ridho.